Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan sa'arifa nafsi lakum ismil kamil Muhammad Amibul Ilmi wa ana min qismi ta'limil lughah al-arabiyyah fi kulliyati tarbiyatil islamiyah bijaka Al-Hajj Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Tayyib fi hadhihi munasabati sa'idah wa fi hadhihi fursati thaminah. Ismahuli an ulqiya lakum taqdiman tahta al-mawdu' al-khattu fi musa'adati maharatil kitabah Arabiyyah. Yani khat untuk menunjang skill kita dalam menggunakan teks-teks bahasa Arab. Wa qabla dzalik satakallamu bilughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Sebelum kita membahas khat dalam menunjang kemahiran kitabah bahasa Arab, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari khat. Apa saja jenis-jenis kaligrafi atau khat itu? Skill apa saja yang ada di dalam bahasa Arab itu. Nah, setelah kita mengetahui, nanti semoga bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Yaitu yang nomor satu, yaitu tadi kaligrafi. Kaligrafi atau khat merupakan seni Islam yang mendapat perhatian dari para penulis sejarah dan kebudayaan. Kaligrafi mempunyai makna yang luhur dan kedudukannya dalam kesatuan ruang dan waktu bagi kebudayaan Islam tidak diragukan lagi. Selama 14 abad lebih, kaligrafi memainkan peran dominan yang mengisi hiruk-pikuk perjalanan seni Islam secara menyeluruh. Masyarakat Arab sebelum Islam dikenal nomaden yang tidak memungkinkan hidup tumbuh dan berkembang bersama perkembangan kegiatan baca tulis. Dan umumnya mereka mengenal tulisan dan bacaan hanya beberapa saat menjelang kedatangan Islam. Perkembangan kaligrafi tidak lepas dari pengaruh Al-Quran. Sejak diturunkan Al-Quran, kaligrafi berkembang menjadi ratusan gaya. Pertumbuhan kaligrafi setelah Al-Quran diturunkan terbagi menjadi 6 periode. Berikut ini penjelasan pertumbuhan kaligrafi. Yang nomor satu yaitu periode pertama. Periode ini disebut pertumbuhan permulaan. Pada periode ini, khat kufi belum bertanda baca sehingga menyebabkan tersendatnya fungsi bacaan. Jadi adanya usaha dari tokoh yang bernama Abu al-Aswad al-Du'ali, kesulitan tersebut dapat diselesaikan dengan dirumuskannya tanda baca. Yang kedua itu periode ini disebut pertumbuhan semesta. Dimulai dari akhir kekuasaan Bani Umayyah dan awal Bani Abbas hingga zaman kekuasaan Al-Makmum. Periode ini ditandai dengan modifikasi dan pembentukan gaya-gaya, sehingga lahir 24 gaya khat karena besarnya semangat perburuan para khattat. Jumlah itu membengkak jadi 36 gaya. Yang nomor 3, penyempurnaan anatomi huruf oleh Ibnu Muqlah dan saudaranya Abu Abdillah. Ia mengkodifikasi kaligrafi berstandar atas 14 aliran yang dipilihnya. Kemudian menentukan 12 kaidah yang menjadi pegangan untuk seluruh aliran. Periode yang keempat disebut dengan pengembangan pola-pola khat yang dikodifikasi Ibnu Muqlah sebelumnya. Tugas ini dipelopori bawab yang menumbuhkan unsur-unsur zukrufah atau penghias pada 13 khat yang jadi elemen eksperimen. Yang kelima, dalam periode ini terdapat pembedahan dan pengolahan gaya-gaya dan penetapan al-aqlam as-sittah, tulisan 6 yaitu sulus, naskhi, raihani, muhaqqaq, tauqi dan riqa, yang ditemukan pada periode kedua sebagai masterpiece. Tugas ini dipandu oleh Yaqut al-Musta'simi. Sampai periode ini, para kaligrafer sangat ambisius menggali penemuan-penemuan baru hingga melahirkan ratusan jenis khat
yang merupakan pengembangan gaya-gaya terdahulu. Yang periode terakhir yaitu keenam, di periode ini muncul 3 gaya khot, ta'liq, nasta'liq, dan sikhat-teh. Pada 3 dekade utama dari tangan kaligrafer Iran, dengan munculnya 3 gaya ini, maka ditentukan olahan-olahan baru yang menunjukkan dinamika penemuan gaya-gaya baru. Kaligrafi dalam berbagai gaya seperti daun, pohon, bunga, dan lain-lain. Jadi di sana tidak hanya tulisan Arab saja, ada hiasan-hiasan seperti daun, pohon, bunga, dan lain-lain untuk memperindah seni kaligrafi tersebut. Yang ketiga, kaligrafi ekspresionis, yaitu karya kaligrafi yang menampilkan unsur-unsur emosi atau emotif yang biasanya dinyatakan dengan distorsi atau lebih-lebihan yang liar. Nomor 4, kaligrafi simbolik, yaitu kaligrafi yang menggunakan huruf Arab sebagai simbol-simbol tertentu atau sebuah kalimat yang disusun diserupakan gambar atau bentuk tertentu untuk menyampaikan satu pesan tertentu. Yang kelima, kaligrafi semu atau abstrak murni, yaitu kaligrafi yang mempergunakan keluasan huruf-huruf Arab untuk dimanipulasi dalam penyampaian pesan dialogis. Di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya maharoh. Maharoh kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu keterampilan. Nah, keterampilan dalam berbahasa itu menyangkup 4. Apa saja itu? Yaitu keterampilan mendengar, al-istima'. Yang kedua, keterampilan berbicara, maharoh al-kalam. Yang ketiga, keterampilan membaca, yaitu maharoh al-qiraah. Yang keempat, ini adalah yang menjadi bahasan kita, yaitu maharoh al-kitabah, menulis. Apa pengertian dari maharoh kitabah atau kitabah? Menurut bahasa, kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Sedangkan pengertian kitabah secara istilah yaitu kumpulan kata yang tersusun dan mengandung arti. Sebuah tulisan akan terbentuk dengan kata yang beraturan. Dengan kitabah, seseorang dapat mengungkapkan ekspresi, mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dengan bebas. Dengan mengungkapkan apa yang ada di hatinya secara tertulis, diharapkan pembaca bisa mengetahui keadaan seorang penulis tersebut. Dan kitabah juga mempunyai pengertian sesuatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan ini, seorang penulis harus terampil dalam menggunakan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Maharoh kitabah ini berguna untuk merekam, mencatat, melamporkan, meyakinkan, menginformasikan, serta mempengaruhi pembaca. Tujuan mempelajari kitabah antara lain yaitu membiasakan peserta didik menulis dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan sesuatu yang dilihat dan dialami dengan cermat dan benar. Nomor 3, peserta didik mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. Ketika sudah terbiasa oleh yang pertama yaitu membiasakan peserta didik menulis dengan benar, kemudian dia sudah membiasakan nulis dengan benar, akhirnya dia nambah tingkatnya yaitu menulis dengan cepat. Yang nomor 4, peserta didik mampu mengekspresikan ide dan pikirannya dengan bebas tanpa adanya penghalang apapun, kecuali ketika yang diekspresikan itu sifatnya menyakiti seseorang atau menyalahi aturan-aturan yang ada di dalam syariat atau negara, maka itu yang harus dihindari bagi seorang penulis. Dan
ketika yang ditulis itu bisa menimbulkan fitnah, maka itu juga yang harus dihindari bagi seorang penulis. Yang nomor 5, membiasakan peserta didik memilih kosakata dan kalimat yang sesuai dengan konteks kehidupan, atau memilih kosakata mufrodat di dalam bahasa Arab, memilih mufrodat yang sudah terkenal atau sudah masyhur di kalangan kita. Karena di dalam bahasa Arab itu banyak persamaan katanya. Maka ketika mengarang, pilihlah mufrodat yang sudah masyhur, yang sudah terkenal. Supaya apa? Supaya pembaca itu tidak kesulitan ketika membaca tulisan tersebut. Yang nomor 6, membiasakan peserta didik berpikir dan mengekspresikan apa yang ada di pikirannya dalam bentuk tulisan dengan tepat. Nomor 7, melatih peserta didik mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam ungkapan bahasa Arab dengan benar, jelas, imajinatif, dan berkesan. Nomor 8, peserta didik mampu menulis teks bahasa Arab dengan cermat dalam keadaan apapun. Tujuan-tujuan yang telah dilewati nomor 1 sampai 8, yang pertama itu menulis dengan benar, kemudian bertambah lagi tingkatannya menulis dengan cepat, kemudian dia akan bertambah lagi menulis di dalam keadaan apapun dengan cermat dan tepat. Karena kalau menulis sudah terbiasa, meskipun ada badai pun dia tetap bisa menulis. Karena terbiasa itu, kalau sudah sesuatu perkara, kalau sudah terbiasa itu menjalankannya enjoy saja. Syukron katsiran ala husni timamikum wastimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.